Dek, Oh iya bang, adalah yang aku tanyakan nih sama Bang Udin nih. apa itu Mir? Gini loh bang, apa sih kuncinya supaya rumah tangga kita ini jauh dari pertengkaran dan langgeng sampai ke anak cucu? Oh, ya samalah seperti kunci rumahmu Mir. Kunci dan gembok itu harus sama-sama bagus. Anak kunci itu diumpamakan seperti suami yang pergi kemanapun. Tapi tak boleh lupa untuk pulang ke rumah. Sementara induk gemboknya diumpamakan seperti seorang istri yang harus setia menjaga amanah suami. Tidak membenarkan siapapun membukanya apalagi masuk ke dalam rumahnya. Tapi kalau suami yang berkhianat di luar tuh, cemana pula bang? Anak kunci yang baik itu pasti tahu bahwa ia hanya cocok untuk gembok yang ia tinggal di rumahnya. Begitu juga sebaliknya. Tapi payah mau percaya gitu aja bang. Kadang-kadang ada aja masalah yang bikin bertengkar. Itu biasa, Mir. Justru kadang-kadang dengan pertengkaran itulah kita bisa saling mengenal bagaimana pasangan kita. Tapi jangan berlebihan. Karena seorang istri pasti akan menuntut kesempurnaan kepada suaminya. Begitu juga seorang suami pasti akan menuntut kesempurnaan seorang istri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kita justru untuk melengkapi kekurangan kita masing-masing. Assalamualaikum. Pasti ini dia lagi ceritakan aku kan bang? Nih, siapa yang nyerita ya bang? Nuduh aja. Adik tuh tanya sama Bang Udin, cemana caranya biar rumah tangga itu baik, langgeng. Udah itu adik mau tahu cara suami yang baik itu kayak mana. Hai, cara suami yang baik pula yang ditanya. Mesti yang adik tanya tuh, macam mana jadi istri yang baik? Ya sambilan lah bang. Lah abang kemari nih mau nanya apa? Pasti mau nanya cemana caranya biar jadi istri yang baik kan? Beda. Abang kemari bukan nak tanya macam mana punya istri yang baik. Abang kemari nak mengaji dengan Bang Sudin. Macam mana caranya menjadi hamba yang baik. Udah cocok lah kita kumpul semua di sini nih, Lul. Jadi kita bisa sama-sama belajar bagaimana menjadi istri yang baik, suami yang baik, dan menjadi hamba yang baik. Iya bang, aku penasaran betul bang. Abang kemarin kan baru sampaikan satu sifat sahabat yang 6 tuh bang. Aku kemarin nak tanya nih, penasaran betul aku yang kedua tuh apa bang? Belum lagi Lul. Kita masih membahas yang pertama. Karena rangkaian kalimat la ilaha illallah itu adalah Muhammad dan Rasulullah. Artinya bang? Artinya kita harus meyakini dengan sepenuh hati tanpa keraguan sedikit pun bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Membenarkan dengan perbuatan bahwa tidak ada tunjuk ajar yang lebih sempurna daripada tunjuk ajar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintainya dengan cara mewujudkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau jadi apapun kita hari ini. Karena pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah telah letakkan suri tauladan untuk dapat kita contoh. Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah adalah contoh pemimpin yang paling amanah. Sebagai seorang pedagang, Rasulullah adalah pedagang yang paling sukses dan jujur. Sebagai seorang suami, Rasulullah juga seorang suami yang paling baik di muka bumi. Umat ini beruntung karena memiliki seorang nabi dengan tauladan yang sempurna. Kita tinggal mencontohnya saja. Apa rumah tangga Nabi itu nggak pernah bertengkar ya bang? Apa istrinya itu nggak pernah cemburu sama Rasul? Sebagai manusia biasa, sudah pastilah rumah tangga baginda Rasulullah SAW juga pernah dibumbui dengan kecemburuan. Tapi rasa cemburu yang justru mempertebal rasa cinta. Rasa cemburu yang justru memperindah rasa sayang. Karena Rasulullah SAW pernah berkata, ketika suami istri saling pandang dengan rasa cinta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memandang mereka dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Tuh, kau dengar dek. Ini curiga saja yang ada. Pantang tengok muka aku dah mengamuk. Makanya abang tuh jangan buat ulah-ulah lagi. Ulah apa pula yang aku buat? Tuh muncangkan jana semeleho tuh. Alamak, yang tak sudah-sudah pula. Kalian ini malah berantem pula di sini.
Kalian kesini mau ngaji apa mau berantem? Nggak apa-apa deh. Orang nih kayak gini nih karena mereka saling cintanya ini. Awak aja yang cinta nih bang. Kalau dia nih cintanya entah siapa-siapa. Kau nih kalau cakap asal letup. Yang kau tahu kau saja yang cinta. Aku tidak. Yang aku kerja banting tulang sampai buruk muka aku nih tak cinta namanya. Buruk kata abang muka abang tuh. Buruk abang tuh memang dari lahir. Kok adik pula yang disalahin? Kalian bisa dibilangnya apa enggak nih? Kalau mau berantem biar ku buatkan gelanggangnya sekalian. Wasit tinju. Sebenarnya kalian ini saling cinta kali pun. Cuma kalian tak mengenal cinta kalian masing-masing. Kalian masih sibuk mencari cinta kalian satu sama lainnya. Mir, Lul, cinta itu bukan sesuatu yang harus dicari. Karena cintalah yang akan menemukan kita. Ketika kita bisa memaafkan kesalahan pasangan kita, maka di situ hadir cinta. Ketika kita bisa mengucapkan rasa terima kasih kepada kebaikan pasangan kita, maka di situ pun akan datang cinta. Tugas kita bukan mencari cinta, tetapi mencari dan menemukan serta membuang hal-hal yang bisa menghalangi datangnya cinta. Nah, tuh, dengar. Ini yang didengar loh. Terus bang, macam mana kelanjutan kalimat Muhammad Rasulullah tadi itu bang? Sebenarnya apa yang kita bahas tadi itu adalah penjabaran daripada kalimat Muhammad Rasulullah itu Lul. Bagaimana kita bisa selesaikan setiap masalah kita dengan kembali kepada tunjuk ajar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wujudkan dan hidupkan kembali sunnah baginda Rasul ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dalam makan kita, minum dan tidur kita. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka ia akan masuk surga bersamaku. Tapi zaman sekarang nih bang, umat ini dah jauh betul sama sunnah Nabi itu bang. Gaya-gaya orang barat itulah yang jadi suri tauladan sama budak-budak itu sekarang. Itu maka umat ini bagaikan buih di tengah lautan Lul. Banyak, tapi tak memiliki kekuatan. Umat ini sekarang menganggap kecil dan remeh terhadap sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, merasa tidak berdosa meninggalkannya dan hanya berpahala ketika melakukannya. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, para sahabat baginda Rasulullah SAW, mereka meyakini dengan sepenuh hati bahwa ada kejayaan di balik sunnah baginda Rasulullah SAW dan celaka bagi yang meninggalkannya. Dahulu ada seorang sahabat yang begitu mencintai baginda Rasulullah SAW. Ia akan mengikuti apapun yang pernah ia lihat dari baginda Rasul. Ia pernah melihat baginda Rasulullah SAW menundukkan badan ketika melintasi jalan yang di atasnya ada sedahan ranting. Ia akan tetap membungkukkan badan ketika melintasi jalan itu sekalipun ranting dan Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi. Suatu hari ketika ia melintasi jalan itu, dan pada saat yang bersamaan melesatlah satu anak panah yang dipanahkan oleh musuh orang-orang muslim yang ingin membunuhnya. Tapi ia selamat karena di waktu yang bersamaan ia juga sedang menundukkan badannya karena mengikutkan baginda Rasulullah SAW. Melihat itu para sahabat semakin yakin bahwa di balik sunnah baginda Rasul pasti ada kejayaan. Nah, kalau perbuatan yang tidak disunnahkan saja memiliki kemuliaan, lalu bagaimana pula dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan? Iya bang. Tapi bang, gimana caranya supaya di dalam hati kita itu tertanam rasa sayang kita terhadap Rasul? Latihlah sunnah-sunnah baginda Rasulullah dalam kehidupan rumah tanggamu sehari-hari. Ketika seorang suami atau istri melaksanakan pekerjaannya, makan, minum, dan tidurnya yang diniatkan disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua itu akan bernilai ibadah. Seorang istri yang mencuci pakaian suaminya semata-mata mengharap ridho Allah dan Rasulnya, maka baginya akan dicatatkan 2000 kebaikan, akan diampuni 2000 kesalahan, dan setiap makhluk yang terkena sinar matahari akan setia memohon ampunan dan mahfirah kepada istri tersebut. Kalau seorang suami macam mana pula bang? Berlebih lagi seorang suami Lul. Suami yang ikhlas mencarikan nafkah bagi keluarganya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tercatat baginya pahala seorang mujahid yang mati syahid dan akan masuk surga tanpa hisab.
Masya Allah.